Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Hafam semua, ini saya akan mengulas tentang mangga QC ya. Jadi mangga yang sudah mulai populer sebenarnya ya. Saya ingin mengulas dari sisi rasa, kemudian daya simpan dan peluangnya untuk dikebunkan ya. Simak videonya sampai akhir. Ini ya mangga QC ya. Jadi gini kawan Hafam ya, nah, kalau soal buah ya menurut saya tergantung kita tujuannya apa ya. Jadi kalau untuk pembibitan memang kita harus cari yang varian-varian baru ya, sehingga bisa dijual bibitnya lebih mahal ya, karena masih jarang ya. Tapi tidak semua yang baru itu selalu bagus menurut saya ya. Kalau orientasinya kita untuk dikebunkan ya, harum manis bagus karena marketnya sudah sangat luas ya, sudah cukup dikenal ya. Artinya tinggal main di volume dan kualitas ya, sudah nggak diragukan lagi ya. Marketnya mulai dari pasar becek sampai supermarket menerima ya. Nah, bagaimana dengan mangga-mangga lain ya? Ya QC ini sudah tidak baru lagi, tapi bukan juga barang yang sudah terlalu lama ya. Mangga sudah cukup populer ya, tapi di kalangan para ini ya, penggemar tentunya ya. Nah, ini menurut saya ini salah satu yang cocok untuk dikebunkan. Kenapa begitu Om? Begini, pertama dari sisi kalau saya ya rasa ya, jelas soal market itu soal rasa. Kalau ini mangga ya, bukan mangga yang tidak enak, tidak, tapi mangga yang enak ya, yang bukan enak banget juga enggak, tapi cukup bisa diterima lah, seperti itu ya. Jadi ya mirip-mirip harum manis lah, artinya kategori enak ya. Nah, bahkan ini mangga ini ya, walaupun tidak matang ya, itu sudah enak. Mentah itu sudah nggak asam ya, jadi sudah enak. Terus mentah itu teksturnya itu agak renyah menurut saya. Matangnya juga enak, terus lebih enak dimakan mengkal ya. Satu itu rasa sudah cukup bisa diterima lah. Nah, kedua, kalau untuk mangga yang bisa diterima pasar ya, ini adalah problem di kalangan penjual ya. Itu adalah soal daya simpan. Nah, kalau untuk soal daya simpan, ini mangga QC ini menurut saya jagonya ya. Ini saya punya beberapa mangga di kebun ya, ini termasuk jagonya. Nah, bahkan di pohon itu ini tidak mudah kena lalat buah. Satu itu. Kedua, ini disimpan di pasca petik ini cukup lama. Ini mangga ini sudah, ini yang saya pegang ini udah seminggu ini saya simpan, saya biarkan aja di meja ya. Dan lihat ya, dari mentah sampai ini pun masih hanya tidak bonyok. Coba kalau itu kejadiannya misalnya di mangga okyong itu kurang enak bagaimana ya. Itu enak sekali mangga okyongnya, lembut ya. Tapi itu enggak, daya simpannya lembek sekali, pendek sekali ya, mudah busuk ya. Begitu matang langsung overripe ya, jadi terlalu matang ya. Kalau ini enggak, ini lama ini, jadi artinya perjalanan di pasar ini agak luas ya, begitu. Terus ya seperti yang tadi itu di pohon itu tidak mudah busuk ya kan, karena kulitnya tebal ya. Nah, terus ukuran ketiga menurut saya ya adalah soal edible portionnya, seberapa tebal dagingnya yang bisa dikonsumsi. Mangga ini tebal ya, dagingnya tebal ya. Nah, jadi bahkan tebal sekali ya. Nah, edible portionnya tinggi ya. Nanti kita akan belah. Nah, berikutnya parameter berikutnya untuk bisa dikomersikan menurut saya ya ini tekstur ya. Artinya tekstur itu ya dagingnya itu
tidak terlalu berserat kalau dalam konteks mangga ya. Kalau terlalu berserat kan orang tidak seneng ya, nyelilit di gigi. Kalau ini tidak ada seratnya bahkan ya, seperti itu. Terus menurut saya ya, dari sisi ukuran ini sih, kalau mangga QC ini juga menurut saya seukuran pepaya lah, jadi tidak terlalu besar pepaya California ya, bahkan lebih kecil dibandingkan mangga Mahathir kan terlalu besar ya, agak susah ya. Ini mangga ini ya tidak terlalu besar ya, jadi nggak terlalu kecil juga ya. Terlalu kecil juga tidak bagus, terlalu besar juga tidak bagus ya kalau di konteks pasar mangga ya. Terus kalau pengalaman saya di pohon ya, buahnya lumayan banyak loh kalau GOJ ya, lumayan banyak serius. Nah, ini beberapa kriteria yang menurut saya unggul dari mangga GOJ ini. Kawan tak paham, perlu kamu ketahui ini saya terus terang petik nggak terlalu tua ini ya. Nah, penyakit orang Indonesia ya itu, kalau tanaman mangga biasanya petiknya tidak terlalu tua, masih terlalu muda juga sudah dipetik. Nah, ini penyakit kita. Nah, ini mangga ini menurut saya cukup menjawab ya. Kalau harum manis itu kan kalau nggak petik tua kan rasanya tidak jelas itu, tidak karu-karuan. Nah, kalau ini masih enak ya, kelihatan kan dari sisi kulit kan belum terlalu tua ya. Dan ini juga ukurannya yang rata-rata ini yang saya ambil ya, kalau lihat ya ukurannya sangat rata-rata, kok nggak terlalu besar ya. Ini coba saya ambil dari yang ujung ya. Kalau mangga ya ujung ini biasanya nggak enak, agak asam. Nah, ini kalau warnanya begini ya, bagus ya warnanya ya, ini ya. Nah, enak kan? Bahkan yang makan sama kulitnya itu ya tetap enak. Ini saya makan dari ya, bokong ya, dari bawah. No. Enak kawan abang. Kelihatan kan tebal ya. Penyakitnya ya, kalau mangga QC kalau di ini matang pohon itu biasanya ininya dalamnya itu kan kayak lembek ya. Nah, solusinya ya petik mentah aja. Oh kan, kan tebal ya. Nih warnanya enak ini. Kelasnya bukan kaleng-kaleng, jadi nah, ini saya suka ini pas kondisi begini. Saya nggak senangnya kalau laut tua matang pohon itu malah nggak enak. Ini ternyata petik tidak terlalu tua, enak ternyata. Malah bisa dipasarkan yang model begini. Kalau begini caranya saya akan nebunkan ini. Ya. Saya udah nanam QC ini udah lama. Dan saya amati terus sifat-sifatnya ya. Seperti itu. Walaupun saya tetap mengoleksi mangga-mangga jenis baru, tapi
sampai yakin betul karakternya bisa dikebunkan skala komersial atau tidak, itu bukan hal yang mudah ya. Nah, ini menurut saya cocok ini. Nah, ada saya petik semua itu di pohon. Mau ada di satu pohon besar tuh, saya petik. Kalau mau komentar di bawah, order aja. Oh, kulitnya ya tebal ya. Dan ini ya kawan Habam, salah satu mangga yang kulitnya enak menurut saya ini, nggak pahit. Enak serius kulitnya nih, nggak langu ya. Tebal sekali kulitnya. Asli. Nggak. Di luarnya hijau ya, udah masih hijau begini ya. Dalamnya udah bagus. Mulus ini. Ini nggak saya brongsong itu di pohon. Kalau mate ya, saya punya mate yang memang jenisnya besar tuh. Kalau di brongsong ya, dimakan oleh buah. Kalau ini enggak, dagingnya nggak ada serat, halus, cocok anak kecil, tua, muda, cocok. Nah, nggak ada asamnya kalau Gyoje itu, jadi manis mulus ya, jadi manis datar lah. Manis mulus ya, nggak ada asamnya ya. Yang model begini akan sangat diterima untuk pasar umum di Indonesia ya, pasti begitu. Itu ya kawan hawa semua, jangan lupa subscribe. Akan saya bagi-bagi informasi tentang dunia pertanian secara umum dan buah-buah secara khusus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jreng 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 jreng.